Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan khusus tentang perlukah BPIP dan RUU BPIP. Sebagaimana kita ketahui, ada fakta yang sangat menarik dari jumpa pers antara pemerintah dengan DPR pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, yaitu selain adanya pernyataan sikap pemerintah yang sama dengan aspirasi masyarakat, ya, dengan demikian berarti pemerintah juga menolak RUU HIP. Tapi ternyata pemerintah juga menyampaikan berkas rancangan undang-undang baru, yaitu RUU BPIP. Tentu kita agak tersentak dalam hal ini, bagaimana RUU BPIP itu bisa dikatakan baru tanpa melalui prolegnas kemudian diberikan kepada DPR. Nah, waktu itu Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers tersebut juga menyatakan bahwa RUU BPIP itu berbeda dengan RUU HIP yang selama ini memicu gelombang protes dari berbagai komponen elemen masyarakat, dan ia berjanji tidak akan memasukkan pasal-pasal yang kontroversial dalam draft RUU tersebut. RUU BPIP itu hanya memuat ketentuan tentang tugas, ya, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP, dan saya juga sudah membacanya. Nah, pertanyaannya dalam hal ini adalah, demikian mudahkah ya, rezim legislator itu mencabut dan mengganti RUU di luar prolegnas yang sudah ditetapkan? Memang ini sangat dimungkinkan ya untuk mengganti, tapi dengan ada beberapa persyaratan bagaimana RUU di luar prolegnas itu harus diajukan. Nah, sebenarnya tuntutan utama rakyat itu kan batalkan RUU HIP dan juga sekaligus membubarkan BPIP. Tapi meskipun gelombang aksi yang demikian sangat masif ya, dan juga tersebar di seluruh Indonesia, tapi tampaknya rezim legislator itu dalam arti ini adalah kurang memperhatikan atau tidak memiliki sense of crisis. Nah, terbukti di akhir sidang paripurna tanggal 16 Juli kemarin, justru yang muncul itu adalah tetap ya menyepakati RUU HIP bersama 36 RUU yang lain itu ditetapkan sebagai prioritas RUU di prolegnas tahun 2020. Nah, kebijakan ini seolah-olah ya, mengabaikan tuntutan dari berbagai elemen tadi yang kalau boleh saya mengatakan memang rezim legislator itu sudah dalam posisi yang keterlaluan perilakunya untuk mengabaikan protes dari MUI, ratusan ormas dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sudah digelar berbagai daerah dan juga berbulan-bulan. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengajukan penggantian RUU HIP dengan RUU BPIP itu harus pula dimaknai sebagai bentuk pengabaian aspirasi masyarakat yang tadi meluas, dan ini harus menjadi fakta yang sangat menohok. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah dan juga DPR itu mewakili siapa? Ini pertanyaan besar dari kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya karena BPIP itu menurut saya dari awal memang menjadi epicentrum kegaduhan tentang ideologi atau pembicaraan tentang ideologi di negeri ini, maka saya sejak tanggal 5 Juni 2018 itu menyatakan supaya BPIP itu dibubarkan saja. Nah, sekaligus apa? Ya sekaligus kita sebenarnya tidak memerlukan rancangan undang-undang BPIP. Mengapa saya mengatakan supaya BPIP itu dibubarkan saja? Karena memang ketika BPIP itu ada dan apalagi nanti di backup dengan undang-undang, maka
ada kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Itu yang pertama, BPIP itu akan menjadi lembaga pengontrol rakyat ya, atas nama Pancasila dan atas nama negara. Bahkan berpotensi menjadi extractive institution yang memiliki karakter represif. Dalam arti BPIP akan menjadi lembaga pengayak filter ya untuk menentukan baik itu masyarakat maupun penyelenggara negara, termasuk peraturan perundang-undangan, apakah itu sesuai atau tidak dengan Pancasila ya, dengan kewenangan yang dimilikinya, yaitu untuk menentukan atau melembagakan nilai-nilai dalam hal ini yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga berpotensi menjadi godam atau alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah. Ketika misalnya secara sepihak menentukan bagaimana karakter manusia Indonesia dan juga masyarakat Indonesia dalam versi BPIP. Nah, ini tentu kemudian akan menimbulkan pro kontra ya, bahkan bisa menjadikan tadi alat untuk menggebuk lawan politik yang atau orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga, akan hadir namanya tafsir tunggal Pancasila ala rezim, karena BPIP mempunyai kewenangan untuk membuat pelembagaan nilai dari ideologi Pancasila. Nah, tentu saja hal ini akan memicu kegaduhan dan konflik baru yang terus-menerus dan tidak berkesudahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendirian saya tetap hingga pada saat ini satu kalimat bersambung yang perlu saya tegaskan kembali, yaitu tolak RUU HIP tanpa reserve, batalkan dari prolegnas, usut tuntas dugaan makar ideologi, dan tolak BPIP dan bubarkan BPIP. Demikian pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.